Menurut Bapak ini, karena memang dari salah satu kuasa hukum bendahara di dalam sekolah ya atau yayasan mengatakan bahwa kasus Subang ini ada sebuah statement salah tangkap. Jadi mungkin disamakan dengan kasus Pina. Bagaimana nih menurut Bapak sebagai praktisi hukum yang memang dikatakan mengikuti perkembangan Ya makanya kan kasus ini lucunya gini. Kok misalkan dia sebagai kuasa hukum bendahara yang kasusnya dalam artian misalkan diduganya ada yayasan, kok berstatement tentang sebuah putusan yang salah tangkap, kan lucu gitu maksudnya. Ini kan bukan wilayahnya, bukan dalam artian bukan ranah dalam artian masalah yayasan kan itu. Ya. Ya ketika sudah putusan, sudah punishment itu hak prerogatif daripada kehakiman, dalam artian itu berdasarkan bukti persidangan, bukti-bukti yang lain, bukti-bukti saksi ahli dan sebagainya, itu menjadikannya alat bukti yang cukup gitu sehingga terjadilah sebuah putusan seperti itu. Adapun misalkan sekarang kok dampaknya misalkan ini salah tangkap, ya kan aneh gitu maksudnya gitu ya. Ya anehnya kan kok sebagai kuasa dari bendahara sekolah yang notabene-nya yang diinikannya ada yayasan, kok masuk ke 340, kecuali kalau dia misalkan sebagai kuasa dari kasus 340 lah gitu. Ya. Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya berusaha untuk mencoba menghubungi kuasa hukum dari Yoris ya. Karena memang kita juga masih banyak yang belum tahu tentunya seperti apa sih sebetulnya apa yang ada di pikiran Yoris, lalu juga apa juga yang menjadi tanggapan Yoris atas putusan yang diberikan oleh majelis hakim kepada ayahnya, yaitu terdakwa Yosef Hidayah, yang tentunya putusan yang diberikan oleh majelis hakim ini 20 tahun lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum. Ya, walaupun sebetulnya kita juga mendengar nih pada saat Yoris memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Subang pada saat sidang terdakwa Yosef Hidayah, saya rasa teman-teman juga sudah dapat melihat ya bahwa siapapun pelakunya, Yoris di sini sangat menginginkan untuk pelakunya dihukum seberat-beratnya. Nah, sehingga ada rasa penasaran di dalam hati saya supaya memang ini tidak menjadi praduga, supaya tidak berandai-andai ya. Kita ingin tahu seperti apa kira-kira tanggapan dari Yoris atas putusan yang diberikan oleh majelis hakim 20 tahun penjara untuk terdakwa Yosef Hidayah. Nah, saya juga tentunya terkait hal ini selain dari kepada Yoris, saya juga ingin bertanya juga kepada kuasa hukum Yoris yang dalam hal ini mungkin kita dan secara pribadi saya menganggapnya juga sebagai praktisi hukum yang tentunya sama-sama melihat perkembangan kasus Subang sampai dengan sekarang. Saya ingin mengetahui juga kira-kira jawaban atau pendapat dari kuasa hukum Yoris juga atas putusan yang diberikan oleh majelis hakim terhadap terdakwa Yosef Hidayah itu seperti apa. Nah, selain itu juga teman-teman semuanya, tentunya kita mengetahui bersama bahwa sekarang ini ada seorang kuasa hukum yang memang awalnya mendampingi mantan bendahara yayasan, yaitu Pak Dedi ya. Dan kita juga mendengar statementnya bahwa kasus Subang itu dia menduga bahwa memang salah tangkap, seolah memang disamakan dengan kasus Pinat Cirebon. Nah, selain itu juga kemarin saya melihat ya di YouTube juga bahwa ada sedikit perseteruan ini antara seorang YouTuber yang memberikan atau yang mereaksi atas video di salah satu live streaming tentang statement yang diberikan oleh kuasa hukum Dedi di sini di dalam persoalan terkait ya statementnya tentang salah tangkap itu tadi. Nah, lalu dijawab, kalau intinya jangan terlalu banyak bercerita,
kalau misalkan ada bukti ya buktikan saja. Lalu dijawab bahwa ya memang kami punya buktinya, bahwa katanya kami memiliki bukti. Nah, tetapi kalau menurut pendapat saya, ini bukan merupakan salah satu bukti yang dapat membantah keterlibatan terdakwa Yosef Hidayat yang saat ini sudah mendapatkan vonis dari majelis hakim, yaitu dengan vonis 20 tahun penjara, walaupun saat ini sedang melakukan upaya hukum banding ya teman-teman semuanya. Karena kalau seandainya memang terbukti ada tindak pidana yang dilakukan terkait persoalan pemalsuan dokumen, data fiktif, dan lain sebagainya, ini tentunya harus ada hal lain, atau mungkin juga harus ada alat bukti yang lain, yang tentunya harus ada persesuaian antara kasus ini dengan kasus 340. Kalau menurut pendapat saya seperti itu teman-teman semuanya. Tetapi ini menjadi rasa penasaran saya untuk bagaimana bisa menanyakan langsung kepada Yoris. Dalam hal ini juga mungkin bisa diwakili oleh kuasa hukumnya terkait seperti apa tanggapan terhadap hal yang tadi sudah kita bicarakan. Oke teman-teman, untuk lebih jelas mari kita simak yang berikut ini. Bagaimana nih? Karena memang sekarang ini ya tadi dibahas terkait efek domino nih Pak dari salah satu kuasa hukum terhadap hal yang dilakukannya. Padahal terkait persoalan yayasan, dana bos dan lain sebagainya, ini sebenarnya dari dulu juga sudah ada ini Pak. Mungkin terkait hal ini statement Bapak seperti apa Pak? Ya, makanya kan ini adalah klausul yang berbeda ya, kalau saya lihat antara 340 dengan misalkan masalah yayasan. Masalah yayasan itu sebetulnya dulu udah di penyidik sudah digali juga gitu ya. Yayasan ini itu sebelum adanya penetapan tersangka. Makanya ini udah dari dulu lah seperti ini. Dulu dipinta nomor rekening, dipinta juga dulu klien saya ini dipinta bukti-bukti akta pendirian dan semuanya. Nah itu ketika misalkan sekarang ada temuan misalkan kejanggalan masalah yayasan, itu hal yang wajar gitu kalau misalkan temuan-temuan itu. Cuman kan itu bukan motif ataupun mensrea daripada 340 gitu ya. Karena di dalam persidangan pun tidak dibukti tidak digali yayasan sebagai mensrea di situ. Makanya ya kalau misalkan orang sekarang rame-rame membuka masalah yayasan, ya mungkin orang kan mencari panggung, itu kan pasti apapun dicari kan itu ya. Yang tidak tahu pun pasti dibikin cara bagaimana kan itu ya, wajar lah. Hal biasa saya itu seperti itu. Hal biasa menurut Bapak ya Pak ya? Hal biasa. Nah tadi ini sempat juga mendengar dari Bapak bahwa ini kan fakta-fakta persidangan sudah sangat jelas nih di dalam kasus Subang nih Pak ya. Apakah mungkin karena datang baru tidak tahu fakta persidangan atau apa saja nih Pak menurut Bapak nih? Karena apa aja nih? Namanya orang baru kan dia baru tahu, baru dengar, baru katanya, baru nonton. Semuanya baru ya pasti beda dengan yang lama kan itu ya. Makanya wajar kalau ada orang baru menanyakan, mempersoalkan. Ya itu kan cuman kan tadi terlambat kan itu ya, kalau dia baru tahu sebagainya kan itu. Cuman ya wajar lah kalau orang baru itu kan namanya orang misalkan dia cari jalan karena dia baru masuk kampung kan dia pasti cari tanya dulu. Cari alamatnya dulu, namanya orang baru kan itu ya, selalu serba baru yang baru itu. Adapun misalkan sekarang kok dampaknya misalkan ini salah tangkap ya kan aneh gitu maksudnya gitu ya. Ya anehnya kan kok sebagai kuasa dari bendahara sekolah yang notabene-nya yang dinikahnya ada yayasan kok masuk ke 340, kecuali kalau dia misalkan sebagai kuasa dari kasus 340 lah gitu. Ya misalkan kuasa Yosef gitu ya Pak ya. Itu kalau kuasa Yosef wajar lah kalau misalkan dia memiliki statement seperti itu. Ya sekarang kan sudah rame-rame lah statement itu kan hak mereka juga lah. Kita kan nggak mungkin jangan statement gini, nggak mungkin juga, itu hak mereka lah. Iya betul. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kembali bersama saya dalam Juang News Jabar. Dan kali ini di sebelah kanan saya, alhamdulillah nih, saya pada kesempatan siang hari ini dapat bertemu dengan kuasa hukum
Yoris ya, yaitu Pak Ustadz Nanang Koyin. Selamat siang nih Ustadz. Siang Pak Eri. Alhamdulillah nih akhirnya di sela kesibukan Pak Ustadz saya bisa bertemu dengan Pak Ustadz nih ya. Karena memang saat ini sangat ramai sekali, terutama ya mengenai perkembangan kasus Subang setelah Majelis Hakim memberikan vonis kepada terdakwa Yosep Hidayah dan juga Muhammad Ramdhanu. Dan untuk Muhammad Ramdhanu mungkin Pak Ustadz juga ketahui bahwa sekarang putusannya udah ingkrah karena Danu sudah menerima, dan dalam hal ini Pak Yosep melakukan upaya hukum banding di pengadilan tinggi begitu. Nah, tetapi pada kesempatan kali ini yang ingin ditanyakan kepada Pak Ustadz nih sebagai kuasa hukum Yoris, ada beberapa hal yang tentunya ingin saya ditanyakan langsung kepada Pak Ustadz, terutama tentang setelah vonis dari majelis hakim diberikan kepada terdakwa Yosep Hidayah 20 tahun, walaupun memang ini lebih rendah daripada tuntutan jaksa penuntut umum di sidang pertama Pengadilan Negeri Subang. Bagaimana nih Pak, yang Bapak ketahui respon dan tanggapan dari Yoris atas putusan terkait hal ini? Yang pertama, saya sebagai kuasa hukum dari Yoris, justru klien saya ini kan merasa marah, kecewa gitu ya. Orang terdekat yang dia sanjung sebagai ayah kan itu. Sekaligus dia sebagai pelaku kan itu ya, dengan adanya putusan itu. Nah, ini kan menjadikan hal yang luar biasa gitu ya, berdampak kepada saudara Yoris sebagai anaknya kan gitu ya. Setega itukah misalkan seorang papa misalkan yang menghabisi istri dan adiknya di Yoris, sehingga ya sampai saat ini ya Yoris itu kan kalau bicara pun sekarang tidak begitu aktif, dan sekarang banyak merenung gitu ya, karena mungkin gimana pun dia sebagai ayah yang notabene-nya mungkin menurut akal saya tuh gak mungkin, tapi ya fakta hukum yang kita lihat kayak seperti itu kejadiannya kan, dengan beberapa bukti-bukti yang diyakini kan. Nah, maka tadinya harapan dari Yoris ini kan putusan itu adalah putusan kalau bisa hukuman mati kan, kan itu. Kalau kita kan tuntutan kan hukuman tuntutan seumur hidup gitu ya, tapi makanya dengan perbuatan yang sadis seperti ini, keinginan klien kami itu ya siapapun itu pelaku daripada pembunuhan ibu dan adiknya ini ya harusnya dihukum mati kan itu. Karena ini begitu sadisnya, kehilangan, dan kan ibu adiknya kan dia yang dia cintai gitu ya. Dan artian hal-hal yang menjadikan keratan keluarga kan itu, karena Yoris itu sangat dekat dengan ibu dan adiknya gitu. Nah, makanya ketika pasca putusan itu dia juga akhirnya kan ingin marah dan begitu besar. Mungkin kalau ada terdakwanya waktu itu di hadapan Yoris mungkin nggak tahu lah nanti akan seperti apa. Tapi yang ada ya dia pasti marah dan sebagainya, karena itu kejadian yang sangat aneh sekali kan itu ya, kalau itu tidak manusiawi kan itu cara melakukan seperti itu. Iya, jadi untuk Yoris mungkin dalam hal ini kecewa gitu ya Pak? Kecewa berat. Nah, kalau boleh tanya Pak, itu kan tadi menurut Yoris ya, bahwa Yoris mungkin juga, Bapak juga tahu kebenaran terkait kekecewaan ini dari Yorisnya. Tetapi dalam hal ini, kalau saya bertanya kepada Bapak nih, sebagai bisa dikatakan mungkin dalam hal ini sebagai praktisi hukum lah Pak ya. Bagaimana menurut tanggapan Bapak sendiri terhadap putusan yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa Yosep Hidayah dengan vonis 20 tahun penjara yang tentunya lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut umum Pak? Ya kan di dalam azas hukum itu ada yang namanya ultra petitum gitu ya. Jadi tidak boleh hakim itu memberikan putusan itu di atas daripada tuntutan. Makanya kan yang penting terdakwa ini dia ketika menjalankan sidang dia tidak melakukan kegaduhan, dia baik mengikuti aturan main, yaitu pasti dalam artian mau tidak mau itu menjadikan penilaian hakim. Sehingga ya nantinya bisa jadi mungkin putusan dikurangin putusannya daripada tuntutannya, tentunya kan itu. Kalau misalkan dia kooperatif ya di dalam persidangannya, sehingga nantinya mungkin di dalam praktek persidangan kan itu hal yang bukan yang aneh gitu, hal yang biasa lah, hal seperti itu. Yang tidak boleh itu kan ultra petitum itu yang tidak boleh. Dan artian
hakim memutus lebih tinggi daripada tuntutan jaksa kan Iya. itu. Tapi kan ini mungkin lebih rendah daripada tuntutan, yaitu biasa saja lah menurut Iya. saya itu hal seperti itu. Yang penting tadi si terdakwa ini dia komparatif ya, dia tidak bikin gaduh, ya mungkin dia akan memanfaatkan momentum persidangan, ya bisa jadi nanti penurunan daripada sebuah tuntutan nantinya kan itu. Iya. Itu sih sebetulnya. Tapi bagaimana nih Pak? Kan sekarang melakukan upaya hukum banding nih. Kalau menurut cara pandang Bapak sebagai praktisi hukumnya nih di sini, bagaimana nih Pak? Kira-kira ini menurut Ini pendapat dugaan Bapak? saya ya. Iya. Kalau dugaan saya yakin pasti tetap sih hukumannya. Iya. Dalam artian pasti tetap 20 tahun Iya. ya, walaupun dia banding gitu ya. Kenapa saya yakini itu? Karena kan posisinya dengan pembuktian, dengan kesaksian waktu itu di persidangan tingkat pertama saja, itu sudah betul-betul meyakinkan. Ketika maupun dia banding, tapi keyakinan saya yakin itu pasti 20 tahun lagi lah. Iya. Putusannya dari banding itu. Nggak mungkin, kayaknya naif kalau misalkan nanti di bawah putusan 20 itu naif, pasti 20. Atau mungkin bebas gitu. Nggak mungkin. Iya. Nggak mungkin bebas itu. Nah, oke Pak. Ini selanjutnya sekarang sedang ramai Pak. Memang kan kita ketahui di yayasan ini ada kuasa hukum baru nih, terutama yang mendampingi Pak Dedi ya kalau tidak salah. Pak Dedi. Pak Dedi yang mantan bendahara yayasan itu. Oh, benar-benar yayasan. Iya. Dan kita juga mendengar bahwa apa yang disampaikan oleh kuasa hukum Dedi di sini, saya lihat banyak yang mengarah memang ke klien Bapak itu Kang Yoris. Misalkan salah satunya terkait adanya pemalsuan dokumen, atau mungkin juga terkait dana bos dan lain sebagainya. Nah, bagaimana nih tanggapan Bapak terkait hal ini? Ya kan itu terkait dengan yayasan. Iya. Itu kan sebelum dulu ada tersangka itu, yayasan itu sudah menjadikan sudah dicari dalam artian apakah ada mensrea dari yayasan kan itu. Motif-motif dari yayasan. Ternyata kan di persidangan kan tidak ada kan yang dari yayasan itu. Cuman karena mungkin juga ada temuan waktu itu dari dokumen-dokumen yang diberikan ataupun yang ditemukan waktu penggeledahan ataupun misalkan pencarian lidik waktu itu, ya akhirnya dugaan pasti selalu ada lah dugaan itu kan itu ya. Walaupun misalkan ya hari ini rame-rame misalkan guru-gurunya ataupun yang dulu pernah mungkin sebagai pekerja di yayasan itu, ya ketika kemarin saya juga dapat informasi ketika mereka dipanggil itu, ya mereka katanya ada yang dampingi sama kuasa hukum, ya itu sah-sah saja lah, itu kan haknya mereka kan itu ya. Ada pun menyudutkan saudara Yoris, ya kita tinggal dibuktikan saja dalam artian apa yang disudutkan ataupun apa yang dijadikan kesalahan daripada klien kami kan itu. Nah, pada prinsipnya ini perlu diketahui justru ketika waktu pasca daripada kejadian 2021 ini, justru Yoris ini sama ayahnya itu dipinta untuk misalkan aktif di sekolah, gitu ya. Dan bahkan sampai lewat kepala desa, gitu, by telepon, by chat juga kan itu ada bukti-buktinya bahwa waktu itu dirayu lah itu untuk bisa aktif lagi di sekolah. Oke Pak, saya rasa cukup mungkin. Statement Bapak, closing statement dari Bapak ini, karena tadi saya membahas terkait bagaimana tanggapan Bapak ini, karena memang seolah dari hal ini yang lebih disudutkan dengan statement-statementnya kuasa hukum sebelah itu lebih mengarah kepada Yoris klien Bapak. Mungkin ada hal yang tentunya bisa disampaikan oleh Bapak dalam closing statementnya Pak. Saya gini saja lah ke klien saya selalu bilang qul haqqu walau kana muron. Katakanlah yang benar itu walaupun pahit rasanya. Dan artinya klien saya sampai saat ini dia selalu komparatif, apapun yang dia lihat, dia dengar, dia kerjakan, dia pasti terbuka gitu ya. Baik itu dia waktu sebagai saksi kan, apapun itulah. Makanya saya yakinnya gitu ya, apa yang klien saya ucapkan, dengar, yaitu berdasarkan nuraninya dan sesungguhnya, itu aja. Yang penting kita jangan berbohong saja. Oke. Cukup ya Pak? Oke. Terima kasih Pak. Sama-sama.